Sekarang kalau deposito gimana? Siapa Ya. yang berhak mencairkan ini? Betul. Artinya itu kan atas nama misalkan ayah. Ya. Nah, ternyata sudah meninggal. Terus depositonya ini bagaimana mekanismenya? Apakah sesuai dengan hukum waris atau bagaimana nih? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Istiabat Today dimanapun berada, salam sukses mulia. Kita lanjutkan episode berikutnya, masih tentang waris. Karena waris ini benar-benar sesuatu yang mesti diketahui oleh sahabat-sahabat Istiabat Today. Melanjutkan yang kemarin ini, Pak Abi. Ya. Kita kan masih ada 10 pertanyaan ini, masih terjawab 3 ini. Iya. Nah, sekarang episode ini kita lanjutkan dengan 2 pertanyaan. Baik. Nah, 2 pertanyaan ini ada hubungannya. Yang pertama masih tetap tentang wanita ini. Betul. Karena apa? Karena kalau misalkan mewariskan satu rumah, ya. Nah, itu bagaimana ini? Apakah wanita ini langsung dapat 1/8-nya? Nah, itu yang hitungannya bagaimana nih, Pak Abi? Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses mulia dan sehat walafiat buat semuanya. Alhamdulillah kita jumpa lagi ya sahabat-sahabat Istiabat Today dimana-mana berada dengan Pak Marco yang luar biasa sebagai host, dan saya Abi sebagai konsultan warisnya akan mencoba membantu pertanyaan-pertanyaan dari para pemirsa. Jadi memang seringkali terjadi kalau orang meninggal, harta yang paling dan sering dibagi adalah rumah. Ya, rumah. Karena mereka dalam perkawinan biasanya menghasilkan sebuah rumah, dan rumah itu kadangkala kalau dibagi kan susah ya Pak Margo ya. Betul. Karena rumah tidak mungkin dipotong-potong dan tidak mungkin bisa langsung laku dijual. Ya. Sehingga dengan demikian Islam memberikan satu kemudahan untuk pembagian warisannya. Sama seperti yang di episode yang lalu, bahwa kita tidak boleh menunda pembagian waris. Sehingga kalau suami meninggal, kemudian ada harta yang ditinggalkan berupa rumah, maka kita tinggal saja membagi rumah itu secara faraid. Misalnya rumah itu angkanya adalah 1 gitu ya. Berarti kalau angkanya 1, maka istri akan mendapatkan 1/8 dari rumah itu. Jadi istri punya hak di rumah itu 1/8 bagian. Kalau seandainya rumah itu dijual laku 1 miliar, maka dia adalah 1/8 kali 1 miliar, 125 juta gitu ya. Kemudian sisanya dibagi kepada siapa? Anak-anaknya. Ini dengan asumsi orang tua si mayit sudah tiada. Jadi kalau anaknya ada 2, laki dan perempuan, maka akan dibagi 875 kepada laki-laki dan perempuan, di mana laki-laki 2 kali daripada perempuan. Sekitar 500 sekian laki-laki, yang perempuannya 200 something. Seperti itu. Oke. Artinya karena ini rumah. Betul. Seperti pada episode kita yang pertama, itu kan harus mensegerakan waris. Betul. Nah, ini perlu solusi nih Pak Abi. Karena rumah ini bisa sebulan, 2 bulan, bahkan setahun atau 2 tahun baru bisa laku. Nah, waris ini nggak bisa segera jadinya, betul nggak Pak Abi? Ya, gitu. Jadi perlu pemahaman sahabat-sahabat semuanya bahwa namanya pembagian waris itu adalah pembagian porsinya. Porsinya sebagaimana yang tersirat di surat An-Nisa 11-12. Ada bilangan-bilangan yang harus kita sepakati, ada 1/8, 1/4, kemudian 1/2, 1/3, 1/6, dan seterusnya. Itu yang dibagi. Jadi artinya kalau rumah itu dianggap bilangannya 1, maka pembagian istri adalah 1/8. Itu saja, sampai di situ dulu. Kemudian yang 7/8 siapa? 7/8 dibagi kepada anak laki-laki dan perempuan. Dengan dalam hal ini contohnya laki-laki dan perempuan anaknya. Jadi 7/8 dibagi ke laki-laki dan perempuan. Sudah, sampai di situ saja dulu. Sehingga nanti kita bisa nulis di kertas bahwa rumah ini telah dibagi waris, di mana sang istri atau ibu daripada anak-anak kita itu mendapat 1/8, dan anak-anaknya karena 2 laki-laki 7/8. Kalau nanti ada yang membutuhkan uang, Pak Marco, ada yang membutuhkan uang, bisa orang melakukan transaksi jual beli secara internal. Misalnya begini, saya anak laki-laki, Pak Marco anak perempuan. Kebetulan yang laki-laki lagi butuh duit nih, anak laki-laki, karena anak laki-laki untuk usaha atau untuk sekolahkan anaknya, ya. Dia bisa tawarkan kepada saudara perempuannya atau kepada ibunya untuk dibeli bagiannya, dengan asumsi rumah itu harga pasarannya berapa.
Misalnya harga pasarnya 1 miliar, kalau dia bagiannya misalnya bagiannya adalah 2/3, dia berapa bagiannya, tinggal dikalikan saja seperti itu. Kemudian tawar menawar dapat berapa. Jadi sebenarnya Islam itu memudahkan semuanya. Memang menjual rumah tidak bisa langsung serta laku ya, karena rumah itu kalau harganya di atas 500 butuh waktu gitu. Butuh waktu. Sehingga dengan demikian yang penting kita harus tahu bagiannya dulu, porsinya. Sehingga dengan demikian porsi itu bisa kita jual kepada ahli waris yang lain, atau kita bisa melakukan pinjaman, Pak Marco. Istilahnya pinjaman internal. Jadi bagian saya sekian, saya pinjam dong dari Pak Marco, gitu. Karena Pak Marco ini ahli waris yang lain. Seperti itu contohnya untuk kemudahannya. Oh ya, gini Abi. Apakah pembagian itu perlu notaris atau tidak untuk urusan rumah? Karena kan ini juga penting. Kalau notaris kan secara legal. Sementara kalau yang faraid kan mungkin bagaimana nih penjelasan menurut Abi? Ya, jadi kalau kita untuk pembagian warisan yang mana harta warisnya adalah rumah, gitu ya. Memang kita harus mulai dulu dari faraid. Faraid itu berarti kita sudah tahu bagiannya masing-masing. Kemudian kita bikin di atas kertas, gitu ya, atas kertas semua bertanda tangan ahli warisnya. Di sini ahli warisnya ada ibu dan anak laki-laki dan anak perempuan. Berarti ada 3 ahli waris. Ya. Ada 3 ahli waris ya, pemirsa ya. Kemudian setelah mereka tahu bagiannya masing-masing, nanti mereka ada namanya saksi. Misalnya ada saksinya 2. Saksinya itu bisa RT, RW atau orang luar gitu ya, yang tidak terlibat di situ. Nanti pada saat pembagian uangnya saja nanti yang baru kita mungkin bisa pakai notaris, bisa pakai yang lain. Tapi selama itu belum ada uangnya, saya pikir tidak perlu sampai ke sana. Oh gitu ya. Nanti saatnya rumahnya sudah laku, kemudian nanti ada transaksi jual beli kan, ada transaksi jual beli di mana ahli warisnya kan semua akan datang ke sana untuk menandatangani surat perjanjian jual belinya itu. Nantilah di situ ada pembagiannya sesuai dengan porsinya masing-masing itu. Oke. Demikian sahabat Istighfar Today, ternyata waris itu selalu ada hitungannya masing-masing dan ada sistemnya masing-masing. Ini kalau rumah. Sekarang kalau deposito gimana? Siapa yang harus mencairkan ini? Betul. Artinya itu kan atas nama misalkan ayah. Ya. Ternyata sudah meninggal. Terus depositonya ini bagaimana mekanismenya? Apakah sesuai dengan hukum waris atau bagaimana nih? Baik. Abi. Jadi kembali lagi ke persoalan yang klasik di masyarakat, orang meninggalkan waris dalam 2 bentuk. Misalnya yang pertama adalah rumah. Pastikan rumahnya itu sertifikatnya ada di tempat. Kalau tidak ada di tempat, berarti kita punya kewajiban membayar hutang. Jadi perlu saya jelaskan, orang meninggal itu warisnya itu terbagi bila mana hutangnya sudah terlunasi semuanya, ditambah wasiat bila ada. Dan wasiat itu tidak boleh melebihi 1/3 dari jumlah warisannya. Gitu. Misalnya kalau warisannya 1 miliar, wasiatnya almarhum tidak boleh lebih dari 1/3. Dan wasiat itu tidak boleh ditujukan kepada ahli waris. Ya, itu yang sering terjadi, penyimpangannya wasiat diberikan kepada ahli waris. Yang kedua, bentuknya adalah tabungan atau deposito. Tabungan dan deposito ini penting bagi kita, mumpung kita masih punya pasangan yang masih hidup, kita harus tahu kondisi surat-suratnya di mana. Oh gitu ya. Karena kalau kita tidak mempunyai surat-suratnya, akan sangat sulit kita untuk mencairkannya ke bank. Karena yang punya deposito, punya tabungan sudah tiada. Jadi pihak bank akan sangat selektif dan sangat hati-hati untuk meminta surat-surat dokumen dari ahli warisnya, apalagi kalau ahli warisnya banyak, gitu ya. Sehingga dengan demikian mungkin nanti dalam beberapa poin dan beberapa jumlah tertentu, misalnya di atas 100 juta, itu nanti ada namanya penetapan waris misalnya, itu dari pengadilan. Jadi memang agak ribet jadi sahabat-sahabat semuanya ya, kalau kita punya tabungan atau deposito yang mana pemiliknya sudah meninggal gitu ya. Sehingga ini perlu challenge tersendiri, nanti Anda bisa tanyakan kiat-kiatnya kepada Pak Margo. Bagaimana nanti kita bisa membantu sahabat-sahabat bisa mencairkan tanpa mengalami kesulitan gitu. Oke. Jadi ternyata punya deposito juga kesulitan juga ya. Artinya Betul. ada suatu mekanisme yang perlu dilakukan oleh ahli warisnya dalam mencairkan deposito tersebut. Jadi tidak semudah langsung bisa cair gitu. Benar. Ya. Kecuali dalam bentuk ini banking sama saja. Jadi begini, ada aturan bahwa kalau orangnya sudah meninggal itu dananya akan dibukukan oleh bank, di freeze. Persoalannya kan bank tidak tahu apakah yang bersangkutan sudah meninggal atau tidak. Ya. Nah,
Bila mana kita melakukan transaksi pada saat pemilik rekening itu sudah meninggal, dan bank tahu bahwa setelah dia meninggal ada beberapa transaksi terjadi setelah itu, maka kita bisa dipidanakan. Oh gitu ya. Artinya ada namanya kecurangan atau ada namanya penyelewengan dari dana milik seseorang. Ya. Itu sebabnya kalau kita nanti mendapati pasangan kita, anak kita, atau orang tua kita meninggal, sampaikan juga bank langsung bahwa yang bersangkutan sudah meninggal, membawa surat keterangan kematian dan macam-macam. Sekarang kita uruskan surat untuk pencairannya supaya nanti itu bisa untuk dilakukan pembagian. Dan perlu diingat untuk tabungan atau divisi itu perlu dipertanyakan dan disampaikan ini apakah dana ini benar-benar miliknya almarhum. Ya. Kalau miliknya almarhum maka dana itu bisa menjadi dana waris. Ya. Dana waris ya, maksudnya dibagi waris. Tapi kalau dana itu miliknya pasangannya atau milik orang lain, maka kita berkewajiban untuk mengembalikan dana itu ke yang bersangkutan. Kadang-kadang orang punya tabungan atau deposito itu bukan uang sendiri. Ya. Misalnya dia menjadi bendahara atau dia menjadi salah satu petugas dalam organisasi dan sebagainya, sehingga dia kebagian dititipin uang sama. Jadi memang tidak selalu punya sendiri, mungkin dari perusahaan yang memakai nama beliau gitu. Ya. Sebagai ininya bendahara atau sebagai petugasnya. Inilah menariknya Sobat Istighfar Today, bahwa ternyata waris itu perlu kita pelajari, perlu kita benar-benar memahami bagaimana mekanismenya. Ada satu solusi sebenarnya yang untuk solusi untuk supaya memudahkan kita mendapatkan waris atau menunggu proses waris itu berjalan, karena bisa memakan waktu seminggu atau 2 minggu. Kita ada satu mekanisme melalui asuransi syariah ya, saya dengar gitu ya Pak. Ya. Pak ya, asuransi syariah yang kita bisa membantu. Kemudian apabila rekan Istighfar, sobat-sobat Istighfar Today menginginkan lebih jauh lagi tentang waris, tentang apa aja yang tentang waris ini lebih detail lagi, bisa menulis di kolom komentar. Dan jangan lupa juga subscribe dan like untuk program kita dari Istighfar Today. Saya rasa ada tambahan, Abi, kira-kira untuk mungkin 1-2 patah kata sebelum kita tutup untuk episode sekarang ini. Ya, terima kasih pemirsa semuanya. Jadi kesimpulannya adalah bahwa ternyata kita punya harta itu yang dalam bentuknya fixed asset ya, seperti rumah atau yang bentuknya tabungan atau deposito, itu tidak menjamin orang bisa dengan mudah dibagi pada saat yang bersangkutan meninggal. Karena banyak kasus dan banyak cerita di masyarakat timbul konflik antar keluarga pada saat pembagian itu. Ada yang melanggar hukum faraid, ada yang statusnya karena dokumennya tidak lengkap dan sebagainya. Itu sebabnya kehadiran kita di sini, saya selaku konsultan waris mendampingi Pak Marco, memberikan edukasi supaya teman-teman semuanya tahu caranya bagaimana kita mengatasi ini, dan ternyata salah satu solusi yang terbaik itu melalui asuransi syariah. Dan seperti apa mekanismenya nanti mungkin bisa ditanyakan kepada Pak Marco tentang mekanismenya dan bagaimana itu bisa memberikan solusi yang efektif bagi mereka-mereka yang ingin mendapatkan harta warisan tanpa perlu, yang pertama dibagi faraid, yang kedua tanpa perlu pajak, dan bisa langsung cair tanpa mengalami proses yang berbelit-belit. Wah, ini ada yang menarik nih. Ikuti terus program dari Istighfar Today tentang asuransi syariah. Nanti untuk episode berikutnya masih ada 5 pertanyaan lagi. Kemudian ada lagi yang tentang pajak. Ini juga sangat menarik sekali tentang asuransi syariah, hubungannya dengan pajak. Untuk episode sekarang ini kita cukupkan dulu ya Pak Abi. Ya. Kita lanjutkan untuk episode berikutnya, menjawab 5 pertanyaan lagi. Salam sukses mulia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.